We are opening vacancies for IT workers, not sweepers like you. An elementary school diploma is not valid here. Bayu datang hanya dengan baju lusuh dan ijazah SD. Ia ditertawakan, dihina, bahkan diusir oleh HRD bernama Anggi. Tapi 5 menit setelah kepergiannya, seluruh sistem perusahaan lumpuh. Ternyata Bayu bukan orang sembarangan. Dia adalah... Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Langkah kaki Bayu terdengar pelan di trotoar pagi itu. Sepasang sandal jepit yang sudah aus menapak di lantai marmer depan gedung tinggi berkilau. Dari kejauhan, menara kaca perusahaan megah itu menjulang, mencerminkan sinar matahari pagi. Para karyawan berdasi dan bergaun rapi melintas tergesa-gesa. Beberapa membawa laptop, sebagian sibuk menelepon. Tak ada satupun yang menoleh pada sosok sederhana itu. Bayu menunduk, merapikan map coklat tipis yang digenggam erat di tangannya. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar kertas, ijazah SD, fotokopi KTP, dan surat lamaran sederhana yang ia tulis tangan semalaman dengan tinta ballpoint yang hampir habis. Bagi kebanyakan orang, itu mungkin terlihat konyol, melamar ke perusahaan besar dengan berbekal pendidikan rendah. Namun bagi Bayu, itu adalah satu-satunya tiket harapan. Ia menarik napas dalam-dalam. Bismillah, mungkin rezeki ada di sini. Gumamnya lirih, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri ketimbang berharap orang lain mendengar. Bajunya lusuh, kemeja putih yang sudah berubah menjadi krem pucat dengan beberapa benang lepas di lengan. Celananya pun kusam, bekas tambalan di lututnya masih terlihat jelas. Namun wajahnya tetap menunjukkan optimisme, seolah ia yakin ada sesuatu yang menunggunya di balik pintu kaca besar itu. Saat memasuki lobi, tatapan beberapa resepsionis dan karyawan langsung tertuju padanya. Mereka berbisik-bisik, menahan senyum. Ada yang mencibir, ada pula yang menggeleng pelan seolah tak percaya ada orang berpakaian begitu berani melangkah ke perusahaan elit. Namun Bayu tetap melangkah, meski jantungnya berdegup kencang. "Selamat pagi, Mas. Bisa saya bantu?" Sapa satpam yang menjaga pintu dengan nada setengah heran. Bayu mengangguk sopan. "Saya mau melamar kerja, Pak. Katanya hari ini ada lowongan." Satpam itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, sempat ragu, tapi akhirnya menghela napas dan menunjuk ke arah lift. Lantai 4, ruang HRD. "Tapi, ya, semoga beruntung, Mas." Ucapannya terdengar seperti sindiran samar, tapi Bayu hanya membalas dengan senyum tipis. Di dalam lift, Bayu berdiri canggung di antara beberapa karyawan yang wangi parfumnya menusuk hidung. Mereka sesekali melirik, sebagian menahan tawa kecil. Bayu menunduk, mencoba tak peduli, meski telinganya panas. Sesampainya di lantai 4, ia mengetuk pintu berlabel Human Resource Department. Dari dalam terdengar suara wanita. "Masuk." Dengan hati-hati, Bayu membuka pintu. Ruangan itu luas, penuh rak berkas dan meja komputer. Di balik meja utama duduk seorang wanita muda berpenampilan anggun, blazer hitam elegan, rambut panjang terurai, bibir merah menyala. Tatapannya tajam begitu melihat Bayu melangkah masuk. "Saya Bayu, Bu. Saya mau melamar kerja di sini," ucapnya dengan suara sedikit bergetar, sambil menyerahkan map lusuhnya. Wanita itu, yang belakangan diketahui bernama Anggi, HRD perusahaan, mengangkat alis tinggi. Pandangannya jatuh pada map coklat usang di tangan Bayu, lalu menelusuri penampilannya yang sederhana. Sebuah senyum miring muncul di bibirnya, entah senyum ramah atau justru ejekan terselubung. Bayu menunggu dengan sabar, tangannya bergetar, namun matanya tetap menyimpan sedikit cahaya optimisme. Ia tak tahu bahwa langkah kecilnya hari itu akan mengubah seluruh hidupnya dan mengguncang perusahaan besar yang berdiri megah di hadapannya. Anggi membuka map coklat yang Bayu sodorkan dengan gerakan malas. Jemarinya yang dipenuhi kuku rapi berwarna merah muda membolak-balik isi map itu. Baru beberapa detik melihat lembaran kertas di dalamnya, wajahnya berubah.
Senyum tipis muncul di bibirnya, lalu perlahan berubah menjadi tawa. Ijazah SD, katanya. Nada suaranya meninggi penuh heran bercampur ejekan. Seketika ruangan hening. Dua staf HRD lain yang duduk di dekatnya saling menatap, lalu ikut menahan tawa. Bayu terdiam. Kepalanya menunduk. Jemarinya menggenggam ujung celana. Ia sudah siap dengan segala kemungkinan. Tapi tetap saja hatinya terasa diremas mendengar ejekan itu. Anggi menutup map itu keras-keras dan menatap Bayu dengan tatapan merendahkan. Kamu pikir perusahaan besar ini apa? Panti asuhan? Tempat penitipan orang gagal? Kami butuh orang profesional. Bukan orang kampung yang cuma punya ijazah SD. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari sembilu. Bayu mencoba tersenyum, berusaha menahan rasa malu yang membuncah. Saya tahu, Bu. Tapi saya siap bekerja apa saja. Saya cepat belajar. Saya hanya butuh kesempatan. Ucapnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Anggi tertawa terbahak, menutup mulutnya dengan tangan. Kesempatan? Dengan otak SD? Jangan mimpi. Karyawan di sini lulusan S2 luar negeri. Bahkan office boy saja minimal SMA. Kamu hanya SD. Gelak tawa pecah. Staf lain yang semula pura-pura sibuk mengetik kini menoleh. Ikut terkekeh. Seorang pria muda berkacamata bahkan berbisik cukup keras hingga terdengar. Mungkin dia salah masuk gedung. Harusnya ke pabrik sebelah, bukan ke sini. Muka Bayu terasa panas. Ia menggigit bibir, menunduk makin dalam. Namun dalam hatinya, ia mengulang doa. Sabar, jangan terpancing. Aku datang untuk mencari jalan, bukan untuk marah. Anggi berdiri, melipat tangan di dada, menatapnya dari atas ke bawah seolah melihat sesuatu yang menjijikan. Kamu berani sekali masuk ke sini. Lihat penampilanmu. Baju lusuh, sandal jepit, map usang. Apa yang kamu harapkan? Jadi direktur. Suasana ruangan kembali pecah oleh tawa. Bahkan satpam yang tadi mengantarnya ke pintu ikut melirik dan tersenyum kecut, seolah membenarkan ejekan itu. Bayu menarik napas panjang. Ia ingin menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Ingin berteriak bahwa ia bukan orang sembarangan. Namun ia menahan diri. Belum waktunya. Biarkan mereka meremehkan sekarang. Akan ada saatnya kebenaran bicara sendiri. Dengan suara bergetar, Bayu berkata, saya hanya ingin bekerja dengan jujur, Bu. Tidak lebih. Anggi melambaikan tangannya dengan gerakan mengusir lalat. Cukup. Keluar sekarang juga sebelum saya benar-benar kehilangan kesabaran. Kamu buang-buang waktu kami. Bayu menunduk, mengangguk pelan. Ia melangkah mundur dengan hati berat, meninggalkan ruangan yang penuh tawa ejekan itu. Di balik pintu yang tertutup, suara tawa Anggi dan stafnya masih terdengar jelas. Tapi Bayu berjalan dengan langkah teguh. Meski dadanya sesak, ada kilatan cahaya di matanya. Sebuah janji dalam diam. Mereka akan tahu siapa sebenarnya yang mereka hina hari ini. Anggi menatap Bayu dengan tatapan yang menusuk. Kedua alisnya terangkat tinggi. Bibirnya tersenyum miring. Namun jelas itu bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh penghinaan. Ia mengangkat tangannya, menunjuk pintu dengan gaya angkuh. Cepat pergi sebelum aku panggil satpam. Suaranya terdengar lantang, membuat beberapa staf yang masih tertawa mendadak hening, hanya untuk kemudian meledak lagi dengan tawa yang lebih keras. Bayu terdiam sejenak. Nafasnya berat, dada terasa sesak. Suara ejekan, cibiran, dan gelak tawa itu berputar-putar di telinganya, seolah menusuk langsung ke hatinya. Ia menggenggam erat map coklatnya, map yang kini seakan menjadi simbol seluruh perjuangan hidupnya, sambil menunduk dalam. Orang seperti kamu tidak pantas ada di sini, lanjut Anggi, kali ini dengan nada lebih dingin. Gedung ini hanya untuk orang-orang pintar, sukses, dan berpendidikan tinggi. Bukan untuk pecundang yang hanya membawa ijazah SD. Kata pecundang itu terasa seperti tamparan keras di wajah Bayu. Ia menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi alih-alih marah atau membalas, ia justru menarik napas dalam-dalam, lalu menghela perlahan.
Baik, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu membaca lamaran saya. Ucap Bayu lirih, berusaha tetap sopan meski suaranya bergetar. Ejekan kembali terdengar. Salah satu staf pria menimpali dengan nada mengejek. Hahaha, sok sopan banget. Sudah ditolak malah bilang terima kasih. Seorang staf wanita lainnya menutup mulut sambil menahan tawa, lalu berkata, mungkin dia pikir ini acara audisi hiburan. Anggi sendiri hanya melipat tangan di dada. Matanya menatap tajam penuh rasa jijik. Keluar sekarang juga, sebelum aku benar-benar memanggil satpam untuk menyeretmu keluar. Bayu menundukkan kepala lebih dalam. Ia melangkah perlahan menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai marmer yang dingin itu menahan kakinya. Begitu tangannya menyentuh gagang pintu, suara tawa kembali pecah di belakangnya. Kali ini lebih keras dan tanpa belas kasihan. Saat pintu tertutup di belakangnya, Bayu berdiri sejenak di lorong sepi. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, lalu menghembuskan dengan perlahan. Meski wajahnya pucat dan dadanya sakit, ada sesuatu yang berbeda di matanya kini, sebuah kilatan tekad yang sebelumnya tersembunyi. Ia tahu, penghinaan ini akan menjadi bahan bakar. Ia tahu, ejekan ini hanyalah awal dari sesuatu yang besar. Mereka menertawakannya sekarang, tapi tidak lama lagi, mereka sendiri yang akan tercengang. Bayu melangkah dengan tenang menyusuri lorong, melewati beberapa karyawan lain yang menatapnya dengan heran. Ada yang berbisik-bisik sambil menoleh, ada pula yang menggelengkan kepala, seolah-olah Bayu hanyalah seorang pengemis yang tersesat di gedung megah. Namun Bayu tidak menoleh, tidak membalas, tidak berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia hanya berucap, sabar. Waktu akan menunjukkan segalanya. Aku bukan siapa-siapa di mata mereka sekarang, tapi sebentar lagi, semua akan berbeda. Dan benar saja, hanya beberapa menit setelah Bayu meninggalkan ruangan itu, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi di dalam perusahaan. Belum lama Bayu menutup pintu ruang HRD. Suasana yang tadinya penuh tawa mendadak berubah. Awalnya hanya terdengar bunyi klik-klik keyboard dari staf yang kembali bekerja. Lalu tiba-tiba salah satu komputer mengeluarkan bunyi aneh. Layar monitor berubah menjadi biru, kemudian hitam dengan tulisan error yang membingungkan. Kok filenya hilang? Gumam staf pria berkacamata yang tadi menertawakan Bayu. Jarinya panik menekan tombol keyboard. Namun sia-sia. Loh, dokumen rekrutmen hilang semua. Padahal baru 5 menit lalu masih ada. Tak lama, staf lain berteriak. Astaga! Sistem payroll nggak bisa diakses. Semua data gaji karyawan blank. Anggi yang semula sibuk merapikan mejanya, menoleh dengan wajah kesal. Apa-apaan sih? Jangan bikin drama. Restart saja komputernya. Namun, tak sampai 1 menit, seluruh komputer di ruangan HRD mati serentak. Lampu indikator server yang berada di pojok ruangan berkedip merah, menandakan sistem pusat lumpuh. Printer berhenti bekerja, telepon kantor tak bisa digunakan. Kok bisa gini? Salah satu staf perempuan mulai panik. Ia mencoba menyalakan ulang komputernya, tapi layar hanya menampilkan simbol aneh. Sebuah pola kode berwarna merah yang terus berputar, tak dikenal siapapun di ruangan itu. Suasana mendadak hening, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah memukul jantung mereka lebih cepat. Anggi yang tadi begitu lantang menghina Bayu kini duduk terpaku. Wajahnya mulai pucat pasi. Apa semua komputer kena? Tanyanya dengan suara bergetar. Bukan cuma komputer, Bu. Jawab staf pria dengan wajah penuh keringat dingin. Saya barusan coba akses server pusat. Semua data perusahaan nggak bisa dibuka. Laporan keuangan, database klien, bahkan sistem absensi. Semuanya down. Anggi berdiri tergesa-gesa. Langkahnya gontai menghampiri meja staf. Matanya membelalak melihat layar penuh simbol kode. Ia menelan ludah. Ini, serangan hacker. Belum sempat ada yang menjawab. Pintu ruangan terbuka. Seorang supervisor IT berlari masuk dengan wajah panik. Ada masalah besar. Server pusat lumpuh. Dan seluruh jaringan kantor nggak bisa dipakai. Bahkan email direksi juga terkunci.
Kita kehilangan akses total. Seluruh ruangan HRD sontak riuh. Beberapa staf mulai menangis kecil. Ada pula yang sibuk menelepon lewat ponsel pribadi, mencoba menghubungi tim pusat. Tapi hasilnya sama. Nihil. Semua sistem terkunci seakan dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Anggi berdiri kaku. Hatinya berdegup tak karuan. Ingatannya melayang pada sosok sederhana yang baru saja ia usir dengan penuh hinaan. Bayu. Lelaki dengan baju lusuh, map coklat tipis, dan ijazah SD. Lelaki yang tadi ditertawakan semua orang. Jangan-jangan, bisiknya lirih. Wajahnya pucat seperti tak ada darah. Namun ia buru-buru menggeleng. Tidak mungkin, pikirnya. Tidak mungkin pria itu punya hubungan dengan semua ini. Tapi bayangan senyum tipis Bayu saat keluar ruangan terus menghantui pikirannya. Suasana gedung yang megah itu kini berubah drastis. Dari hiruk-pikuk penuh kesombongan, menjadi keheningan mencurigakan yang dipenuhi kepanikan. Semua orang mulai sadar, ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan semuanya dimulai tepat setelah Bayu pergi. Di luar gedung megah itu, Bayu duduk di sebuah bangku taman kecil yang rindang. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan. Sementara keramaian lalu lintas ibu kota berbaur dengan suara burung di pepohonan. Namun, Bayu tak memedulikan semua itu. Pandangannya fokus pada sebuah perangkat tua di pangkuannya. Sebuah tablet usang dengan layar penuh retakan, casing terkelupas, dan cat yang memudar. Bagi orang awam, benda itu tampak tak berharga, bahkan seolah tak layak digunakan. Tapi di tangan Bayu, perangkat itu berubah menjadi senjata. Jari-jarinya menari lincah di atas layar, mengetikkan barisan kode rumit yang hanya bisa dipahami segelintir orang. Layar tablet berkilau dengan barisan huruf, angka, dan simbol yang terus bergerak cepat, seolah mengikuti irama pikirannya. Klik, klik, klik. Suara sentuhan jemari Bayu berpadu dengan dengung samar dari perangkat. Setiap gerakan tangannya begitu presisi. Seakan ia sudah menghafal setiap celah rahasia sistem perusahaan itu. Bayu menghela napas panjang. Matanya menatap layar penuh intensitas. Kalian pikir aku lemah hanya karena penampilanku? Kalian lupa. Siapa yang dulu membangun pondasi keamanan digital gedung ini? Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan, tapi penuh dengan nada tegas yang tak terbantahkan. Perangkat itu menampilkan peta digital gedung perusahaan, lengkap dengan titik-titik merah yang menandakan sistem yang sudah ia kuasai. Server HRD, merah. Database keuangan, merah. Jaringan internal direksi, berkedip merah. Tanda bahwa ia sedang dalam proses penguasaan penuh. Di dalam hatinya, Bayu merasakan campuran getir dan kepuasan. Getir, karena ia harus kembali ke tempat yang pernah menghancurkan hidupnya. Kepuasan, karena kini ia membuktikan bahwa ia bukan orang yang bisa diremehkan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang bukan kebahagiaan, melainkan sebuah peringatan. Kalian kira aku datang untuk melamar pekerjaan rendahan? Aku datang untuk membuka mata semua orang, terutama mereka yang menyingkirkanku dulu. Ia teringat masa lalunya, saat namanya dihapus dari catatan perusahaan. Saat ia difitnah mencuri kode program yang justru ia ciptakan sendiri. Orang-orang yang bersekongkol menyingkirkannya kini mungkin masih duduk manis di kursi jabatan, menikmati hasil keringatnya. Dan sekarang, mereka akan merasakan balasannya. Tablet tua itu bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Akses granted level administrator. Bayu menatap layar itu dengan mata berkilat. Ia baru saja menembus sistem inti. Sesuatu yang bahkan tim IT perusahaan tak akan sanggup lakukan tanpa waktu berminggu-minggu. Sudah dimulai, bisiknya. Sementara itu, di dalam gedung, kepanikan mulai merajalela. Namun Bayu tetap duduk tenang di bangku taman. Seakan dunia di sekitarnya berhenti berputar. Ia bukan lagi pria lusuh dengan ijazah SD. Ia adalah sosok misterius. Seorang jenius teknologi yang pernah disingkirkan. Kini kembali untuk menunjukkan kekuatannya. Dan meski tampak sendirian, Bayu tahu ia sedang memegang kendali atas sebuah kerajaan besar yang sebentar lagi akan runtuh dari dalam.
Ruang rapat lantai 20 yang biasanya tenang dan penuh wibawa kini berubah menjadi medan kepanikan. Beberapa manajer berdiri sambil menempelkan ponsel ke telinga, mencoba menghubungi cabang, sementara lainnya mondar-mandir dengan wajah pucat. Monitor besar di dinding menampilkan pesan error yang sama. Sistem failure access denied. Direktur utama, seorang pria berusia 50 tahun dengan jas hitam dan dasi merah, masuk tergesa-gesa. Suaranya lantang memenuhi ruangan. Apa yang terjadi? Kenapa semua laporan berhenti? Seorang kepala divisi IT maju dengan wajah berkeringat. Pak, kami sudah cek. Bukan hanya sistem HRD, tapi seluruh jaringan perusahaan lumpuh. Data keuangan tidak bisa diakses. Stok gudang terhapus. Bahkan transaksi internasional berhenti total. Semua terkunci dari pusat. Hentikan semua transaksi sekarang juga, seru direktur. Kalau investor tahu ini, kita bisa jatuh dalam hitungan jam. Seorang manajer keuangan yang tadi sibuk dengan laptopnya menunduk lesu. Pak, investor sudah tahu. Mereka tidak bisa menarik dana, dan mulai menghubungi saya panik. Jika ini terus berlanjut, bisa terjadi kebangkrutan besar. Ruangan mendadak hening. Kata bangkrut menggema di telinga semua orang. Tiba-tiba, layar monitor berkedip. Muncul sebuah simbol aneh berwarna merah. Mirip pola kode berputar. Semua orang memandang ngeri. Seorang staf IT berbisik. Ini, tanda seseorang menguasai sistem dari luar. Kita disabotase. Direktur membanting tangannya ke meja. Sabotase. Siapa yang berani lakukan ini pada perusahaan sebesar kita? Kepala divisi IT menggeleng. Kami tidak tahu, Pak. Tapi orang ini sangat cerdas. Ia menembus firewall berlapis dalam hitungan menit. Hanya seseorang yang benar-benar paham struktur sistem kita yang bisa melakukannya. Ucapan itu membuat direktur terdiam sejenak. Matanya menyipit. Lalu ia berkata pelan namun penuh tekanan. Struktur sistem ini hanya dikenal oleh segelintir orang. Dulu ada satu nama. Beberapa manajer saling pandang. Mereka ingat cerita lama tentang seorang karyawan jenius yang pernah membangun sistem keamanan perusahaan, namun kemudian disingkirkan karena fitnah. Namanya sudah lama terkubur, tapi bayangannya kembali menghantui. Bayu, bisik salah seorang manajer senior. Anak itu dulu yang membuat pondasi sistem ini. Ruangan mendadak riuh. Tidak mungkin, seru seorang manajer muda. Anak itu sudah dipecat bertahun-tahun lalu. Dia bahkan hanya lulusan SD. Mana mungkin bisa menandingi sistem kita sekarang? Namun kepala divisi IT menatap layar dengan sorot mata penuh ketakutan. Justru karena dia yang membangun fondasinya. Pak, kalau ini benar Bayu, maka dia tahu semua celah kita. Direktur menghela napas berat. Wajahnya semakin tegang. Kalau benar ini Bayu, berarti dia tidak datang untuk melamar kerja. Dia datang untuk sesuatu yang lebih besar. Ruangan kembali hening. Semua orang menunduk. Dada mereka sesak oleh ketakutan. Nama Bayu yang tadi ditertawakan di HRD, kini bergema seperti hantu yang menakutkan. Dari seorang pria lusuh yang diremehkan, mendadak ia menjadi ancaman terbesar bagi perusahaan megah itu. Pintu kaca besar perusahaan itu terbuka pelan, dan dari balik cahaya matahari yang menyorot lobi, sosok Bayu muncul kembali. Baju lusuhnya masih sama, map coklat tipis masih di genggamannya, namun aura yang ia bawa kini berbeda. Ada ketenangan, ada wibawa yang sulit dijelaskan. Langkah kakinya mantap, tak tergesa, tapi cukup untuk membuat kepala-kepala di lobi menoleh. Para karyawan yang sebelumnya menertawakannya kini saling berbisik. Wajah mereka berubah pucat setelah menyadari sesuatu. Sistem perusahaan lumpuh tak lama setelah pria ini diusir. Bayu berjalan lurus menuju meja resepsionis. Suasana lobi yang biasanya riuh kini hening. Seolah semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan ia lakukan. Selamat siang, ucap Bayu dengan suara tenang, nyaris datar. Saya ingin bertemu dengan direktur utama. Resepsionis yang tadinya meremehkan Bayu, kini gemetar. Wajahnya menegang,
Tangannya sibuk menekan telepon internal. Pak Direktur, ada seseorang ingin bertemu. Namanya Bayu. Tak lama, dua satpam berlari menghampiri. Wajah mereka tegang. Bukan untuk mengusir, melainkan untuk mengawal Bayu masuk. Atas perintah langsung dari lantai 20. Itu sudah cukup membuat semua orang sadar. Pria lusuh yang mereka hina bukan sembarangan. Lift terbuka. Bayu melangkah masuk. Setiap detik perjalanan naik terasa seperti dentuman genderang. Sesampainya di lantai 20, pintu terbuka. Dan di hadapan puluhan pejabat perusahaan yang panik, Bayu berdiri tegak. Ruang rapat yang tadi riuh mendadak sunyi. Mata semua orang tertuju padanya. Anggi, yang duduk di pojok ruangan, ternganga tak percaya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tadi pagi ia tertawa puas mengusir pria ini. Sekarang ia ingin bersembunyi dari pandangan tajam Bayu. Bayu menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan ke arah direktur utama. Ia berdiri dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya tegas namun tenang. Ada yang bisa saya bantu? Katanya datar. Kalimat sederhana itu terdengar seperti gemuruh di telinga semua orang. Seakan-akan Bayu bukan lagi orang yang datang melamar kerja, melainkan seorang penguasa yang datang untuk menagih harga diri. Direktur utama berdiri. Wajahnya kaku namun penuh wibawa. Bayu, jadi benar kamu. Semua ini, ulahmu. Bayu tidak menjawab langsung. Ia melangkah ke meja besar di tengah ruangan, lalu meletakkan tablet usangnya. Seketika layar monitor besar di dinding menyala, menampilkan kode berwarna merah yang berputar. Semua pejabat perusahaan menatap ngeri. Aku tidak datang untuk menghancurkan, ujar Bayu. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Aku datang untuk membuka mata kalian. Sistem ini punya luka lama yang kalian biarkan. Dan sekarang, luka itu kubuka agar kebenaran keluar. Beberapa manajer mulai berbisik panik. Anggi menutup wajahnya dengan tangan, menyesali kata-kata kasarnya pagi tadi. Bayu menatap sekeliling ruangan, matanya tajam. Kalian tertawa ketika melihat baju lusuhku, tapi hari ini, aku yang memegang kendali. Jangan khawatir, aku bukan musuh. Musuh kalian ada di antara kalian sendiri. Dan sebentar lagi, aku akan tunjukkan siapa mereka. Hening. Semua orang gemetar. Untuk pertama kalinya, perusahaan sebesar itu takluk pada seorang pria sederhana yang mereka anggap tidak berharga. Bayu kembali menatap direktur. Kali ini dengan senyum tipis. Izinkan aku membantumu, Pak. Bukan sebagai pelamar kerja, tapi sebagai seseorang yang masih peduli dengan perusahaan ini. Ruangan rapat lantai 20 terasa sesak. Tidak ada suara selain dengung pendingin ruangan yang dinginnya kini menusuk tulang. Semua mata tertuju pada Bayu, pria lusuh yang berdiri tegak di tengah ruangan, di depan layar monitor raksasa yang kini menampilkan kilatan kode merah. Direktur utama menatapnya lekat-lekat. Mata tuanya bergetar, seakan berusaha menyingkap tirai masa lalu. Perlahan, wajahnya mengeras. Aku mengenalmu, katanya dengan suara berat. Kamu, Bayu, bukan? Bisikan kecil terdengar di sekeliling meja rapat. Nama itu, yang selama bertahun-tahun tidak pernah lagi disebut, kini muncul kembali bagaikan hantu dari masa lalu. Direktur melanjutkan dengan nada getir. Beberapa tahun lalu, kamu yang membangun pondasi sistem keamanan perusahaan ini. Semua kode, semua enkripsi, hasil pikiranmu. Tapi, namamu dihapus begitu saja. Bayu menatap lurus tanpa senyum. Bukan hanya dihapus. Pak, saya difitnah mencuri kode yang saya ciptakan sendiri. Orang-orang di balik fitnah itu ingin menguasai sistem, agar bisa memanipulasi data tanpa ada yang tahu. Wajah para manajer pucat pasi. Beberapa saling menunduk. Ada pula yang mencoba menyembunyikan kegelisahan dengan pura-pura sibuk membuka berkas di depannya. Dan yang lebih menyakitkan, lanjut Bayu, suaranya dalam dan bergetar oleh emosi yang ditahan. Saya diusir seperti sampah, tanpa kesempatan membela diri. Sementara mereka yang memfitnah saya, justru naik jabatan, menikmati kekayaan dari hasil manipulasi sistem ini.
Monitor besar di ruangan itu mendadak berubah tampilan. Dari kode merah, kini muncul tabel dan grafik yang jelas menunjukkan aliran dana mencurigakan. Puluhan transaksi gelap tertera, pengalihan dana, bonus fiktif, pembengkakan biaya proyek. Nominalnya mencapai miliaran rupiah. Lihatlah, Bayu menunjuk layar dengan tenang. Semua bukti ada di sini. Setiap angka, setiap transfer, setiap rekayasa laporan, tersimpan dalam sistem. Mereka pikir sudah berhasil menghapus jejak, tapi pondasi yang saya bangun tetap menyimpan rekamannya. Ruangan riuh. Beberapa pejabat terkejut. Ada yang menutupi wajah dengan kedua tangannya. Anggi, yang sejak tadi hanya bisa menatap Bayu dengan mulut ternganga, kini menunduk dalam-dalam. Ia teringat bagaimana ia menertawakan Bayu pagi tadi, dan sekarang ia menyaksikan sendiri bahwa pria lusuh itu adalah otak besar di balik berdirinya perusahaan. Direktur utama berdiri perlahan. Suaranya bergetar. Jadi, selama ini, korupsi di tubuh perusahaan berasal dari orang-orang yang? Bayu mengangguk. Ya, dari orang dalam. Dari manajemen yang tamak, yang lebih mementingkan isi kantong pribadi daripada kejayaan perusahaan. Beberapa manajer berteriak membela diri. Fitnah. Tidak benar. Namun Bayu hanya menekan satu tombol di tabletnya, dan layar menampilkan rekaman email, dokumen transfer, hingga percakapan internal yang tak terbantahkan. Suasana ruangan semakin panas. Ada yang gemetar, ada yang hampir pingsan, dan ada pula yang nekat berdiri ingin keluar. Namun satpam yang berjaga di depan pintu menutup jalan, menunggu instruksi direktur. Direktur menatap Bayu, kali ini dengan sorot mata yang berbeda, bukan lagi meremehkan, melainkan kagum bercampur rasa bersalah. Bayu, aku tidak tahu semua ini terjadi. Aku menyesal pernah membiarkanmu pergi tanpa kebenaran. Bayu menghela napas, menatap sekeliling. Saya tidak datang untuk menuntut balas, Pak. Saya datang untuk menyingkap kebenaran. Supaya perusahaan ini kembali berdiri di atas kejujuran, bukan kebohongan. Ruangan rapat itu kini dipenuhi ketegangan. Para koruptor pucat, sementara yang lain terdiam penuh rasa hormat. Semua sadar, sosok yang dulu mereka anggap pecundang, kini menjadi penentu nasib perusahaan. Ruangan rapat lantai 20 kini berubah seperti ruang sidang. Semua mata tertuju pada Bayu, yang berdiri di depan layar monitor besar dengan tablet usangnya. Jemari tangannya lincah menekan layar, dan setiap sentuhan menampilkan bukti baru yang membuat para manajer semakin pucat. Perhatikan baik-baik, kata Bayu dengan suara tegas namun tetap tenang. Ia mengetuk tabletnya, dan grafik transaksi muncul. Angka-angka fantastis terpampang jelas. Miliaran rupiah mengalir keluar masuk tanpa catatan resmi. Ini adalah transfer gelap ke rekening luar negeri. Dilakukan setiap bulan selama 3 tahun terakhir. Lanjutnya sambil menunjuk layar. Modusnya sederhana. Mereka menggelembungkan anggaran proyek, lalu selisihnya masuk rekening pribadi. Dan yang lebih parah, laporan ini sengaja dipalsukan agar tampak wajar di mata investor. Suara gemuruh kecil terdengar. Beberapa manajer menutup wajah mereka dengan tangan. Ada yang mencoba berkilah. Tidak mungkin. Itu pasti rekayasa. Seru seorang pria berbadan tambun. Wajahnya berkeringat deras. Bayu hanya tersenyum tipis. Ia mengetuk tablet sekali lagi. Layar berubah, menampilkan rekaman email rahasia. Teks di layar jelas menunjukkan percakapan antara pejabat-pejabat perusahaan yang membicarakan pembagian uang hasil korupsi. Pastikan laporan bulan depan sudah disesuaikan. Jangan sampai auditor curiga. Sisanya transfer ke rekening yang biasa. Ruangan mendadak hening. Tak ada yang berani bicara. Semua karyawan yang duduk di barisan belakang menatap dengan mata membelalak. Tak percaya bahwa para atasan yang mereka kagumi selama ini ternyata bermain kotor. Dan ini, lanjut Bayu, kali ini suaranya lebih tajam, adalah bukti transfer tunai. Nama-nama penerimanya jelas. Anggi. Bayu menoleh sekilas pada HRD muda itu. Termasuk di dalam daftar. Anggi terkejut. Tubuhnya gemetar. Tidak, itu bukan saya. Itu
Pasti salah. Namun layar monitor menampilkan scan tanda tangan digital miliknya, lengkap dengan kode otentikasi yang tak terbantahkan. Beberapa karyawan berbisik, mulai terdengar suara ejekan balik, namun bukan lagi untuk Bayu, melainkan untuk Anggi dan para manajer yang terlibat. Selama ini kita disuruh kerja mati-matian, gaji dipotong, katanya demi perusahaan. Ternyata uangnya masuk ke kantong mereka. Geram seorang staf akuntansi. Bayu kembali menatap ke arah direktur utama. Semua ini bukan sekadar salah kelola, Pak. Ini korupsi terstruktur. Mereka menyingkirkan saya agar bisa memanipulasi sistem tanpa pengawasan. Dan sekarang, seluruh bukti sudah di depan mata. Direktur menghela napas panjang. Wajahnya muram. Sorot matanya penuh rasa marah sekaligus kecewa. Tidak kusangka. Semua orang yang selama ini kupercaya ternyata pengkhianat. Seorang manajer lain mencoba berdiri, hendak membela diri. Pak Direktur, dengarkan dulu penjelasan kami. Ini semua tidak seperti yang terlihat. Diam, bentak Direktur dengan suara menggelegar, menghentikan semua percakapan. Kalian mempermalukan perusahaan ini. Mempermalukan saya. Bayu menutup tabletnya perlahan. Saya sudah tunjukkan kebenaran. Sisanya terserah Anda, Pak. Apakah perusahaan ini akan terus dibiarkan busuk, atau dibersihkan dari akar-akarnya? Semua orang terdiam. Suasana mencekam. Kini bukan lagi Bayu yang tampak kecil dan tak berdaya, melainkan para koruptor yang gemetar, terpojok oleh bukti yang tak terbantahkan. Hari itu, gedung megah itu bukan lagi simbol kebanggaan. Ia telah berubah menjadi panggung pengadilan, dengan Bayu sebagai saksi utama yang membuka segala rahasia. Ketegangan di ruang rapat memuncak. Bukti-bukti yang ditampilkan Bayu masih terpampang jelas di layar besar. Transfer mencurigakan, dokumen palsu, hingga percakapan email yang mengatur pembagian uang haram. Tidak ada lagi alasan yang bisa membela para pelaku. Direktur utama berdiri dari kursinya. Suaranya berat, penuh wibawa, dan kali ini juga syarat dengan amarah yang ditahan. Cukup sudah. Mulai detik ini, semua orang yang namanya tercantum dalam bukti Bayu, dipecat. Suara itu menggema, membuat ruangan berguncang oleh ketegangan. Para manajer yang tadi masih berusaha menyangkal kini pucat pasi. Ada yang langsung jatuh terduduk di kursinya. Ada yang berteriak histeris. Dan ada pula yang mencoba memohon belas kasihan. Pak Direktur, tolong beri kesempatan sekali lagi. Semua ini hanya salah paham. Seorang pejabat senior memohon dengan suara gemetar. Direktur menatapnya tajam. Kesempatan? Kalian sudah mengkhianati kepercayaan selama bertahun-tahun. Kalian bukan hanya merugikan perusahaan, tapi juga menghancurkan hidup ribuan karyawan yang bekerja jujur. Tidak ada kata maaf untuk pengkhianatan sebesar ini. Satpam yang berjaga di pintu segera masuk dan mengawal satu persatu pejabat yang terlibat. Teriakan, tangisan, dan sumpah serapah terdengar bersahutan, namun tak ada yang peduli. Para karyawan yang duduk di barisan belakang justru bertepuk tangan pelan, sebagian bahkan bersorak kecil, meluapkan rasa lega karena selama ini mereka hanya bisa menahan amarah terhadap ketidakadilan. Di pojok ruangan, Anggi duduk terdiam. Wajah cantiknya yang biasanya dipenuhi riasan percaya diri kini basah oleh air mata. Tangannya bergetar memegangi map merah berisi berkas karyawan baru yang tadi pagi ia gunakan untuk menertawakan Bayu. Kini, map itu tampak sia-sia, simbol dari kesombongan yang runtuh. Bu Anggi, suara direktur berat dan dingin. Anda tidak hanya gagal menjalankan tugas sebagai HRD, tapi juga ikut menerima suap. Mulai hari ini, Anda resmi diberhentikan. Anggi tersentak. Tubuhnya limbung. Tidak, Pak. Tolong, saya tidak bermaksud. Cukup. Potong direktur tegas. Keluarkan dia. Anggi menangis terseduh-seduh saat satpam menggandengnya keluar ruangan. Ia sempat menoleh ke arah Bayu. Namun pria itu hanya berdiri tegak dengan wajah datar. Tidak ada kebencian, tidak ada senyum puas. Hanya ketenangan yang menambah rasa malu di hati Anggi. Setelah semua pelaku korupsi dikeluarkan, suasana ruangan berubah drastis.
Para karyawan yang tersisa kini menatap Bayu dengan sorot mata berbeda. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi cibiran. Yang ada hanyalah rasa kagum dan hormat. Pria itu menyelamatkan perusahaan kita, bisik salah seorang staf muda. Padahal tadi pagi kita semua menertawakannya. Sahut yang lain dengan nada penuh penyesalan. Direktur utama melangkah mendekati Bayu. Dengan suara lantang ia berkata, "Bayu, aku berhutang besar padamu. Jika bukan karena keberanianmu membuka semua ini, perusahaan ini mungkin sudah runtuh." Bayu menundukkan kepala sopan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Pak. Saya tidak ingin perusahaan ini terus dipenuhi kebohongan." Sorak-sorai kecil terdengar dari karyawan. Ada yang bertepuk tangan, ada yang menahan air mata haru. Sosok yang tadi dianggap hina kini berdiri sebagai pahlawan yang menyelamatkan semua orang. Hari itu, kejayaan palsu perusahaan yang dibangun di atas korupsi runtuh seketika. Dan dari reruntuhan itu, nama Bayu kembali bersinar, bukan sebagai pelamar kerja lusuh, melainkan sebagai jenius teknologi yang membawa keadilan. Keesokan harinya, berita tentang Bayu menghiasi halaman depan berbagai media massa. Judul-judul sensasional terpampang besar di layar televisi dan portal berita daring. Jenius teknologi kembali, bongkar korupsi perusahaan raksasa. Pria lusuh yang diremehkan, kini jadi pahlawan. Skandal keuangan terbesar terungkap berkat satu orang, Bayu. Foto-foto Bayu saat berdiri di ruang rapat, dengan baju lusuh namun tatapan tajam, menyebar luas. Kontras antara penampilannya yang sederhana dengan keberanian serta kecerdasannya membuat masyarakat terkesima. Warganet di media sosial ramai mengaguminya. Ada yang menyebutnya Sang Anonymous Indonesia, ada pula yang menjulukinya pahlawan teknologi rakyat kecil. Di dalam perusahaan, suasana pun berubah total. Karyawan yang sehari sebelumnya ikut menertawakan Bayu kini menundukkan kepala penuh penyesalan setiap kali berpapasan dengannya. Mereka memberi salam dengan sopan. Bahkan ada yang dengan tulus meminta maaf. "Mas Bayu, maafkan kami," ujar seorang staf administrasi dengan mata berkaca-kaca. "Kami salah menilaimu. Tanpa keberanianmu, mungkin kami semua sudah kehilangan pekerjaan." Bayu hanya tersenyum kecil, mengangguk pelan. "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kalian bisa bekerja dengan tenang, tanpa dibayangi kebohongan." Di ruang direksi, suasana lebih menggetarkan. Direktur utama duduk berhadapan dengan Bayu, kali ini bukan sebagai seorang atasan yang berkuasa, melainkan sebagai seorang pemimpin yang merasa berhutang besar. "Bayu," kata direktur dengan suara penuh ketulusan, "aku tidak bisa menghapus kesalahan masa lalu. Aku menyesal pernah membiarkanmu disingkirkan tanpa perlawanan. Tapi sekarang aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kau kembali, bukan sebagai karyawan kecil, tapi sebagai pemimpin." Bayu menatapnya dalam. Matanya berkilau namun penuh pertimbangan. "Pemimpin? Maksud Bapak?" Direktur mengangguk. "Aku ingin kau memimpin divisi teknologi. Bahkan jika kau mau, aku bisa mengangkatmu langsung sebagai kepala inovasi. Kau yang lebih pantas menjaga sistem ini daripada siapapun." Para manajer yang tersisa mengangguk setuju. Mereka tahu hanya Bayu yang bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Tanpa Bayu, nama baik perusahaan akan tetap tercoreng. Namun Bayu tidak langsung menjawab. Ia menatap jendela besar ruangan itu, melihat gedung-gedung tinggi di luar sana. Ia teringat ejekan, hinaan, dan bagaimana semua orang memandang rendah dirinya hanya karena penampilan. "Saya tidak mengejar jabatan, Pak," ucap Bayu akhirnya. Suaranya tenang. "Yang saya inginkan hanya satu, keadilan. Saya ingin perusahaan ini benar-benar bersih, dan semua orang yang bekerja di sini diperlakukan dengan adil. Kalau itu bisa saya lakukan lewat jabatan, maka saya akan terima." Direktur tersenyum lega, berdiri dan menjabat tangan Bayu erat. "Mulai hari ini, kau bukan lagi pria yang mereka remehkan. Kau adalah bagian dari masa depan perusahaan ini." Suara tepuk tangan terdengar dari para karyawan yang menyaksikan di luar ruang kaca. Mereka memandang Bayu dengan sorot mata penuh hormat.
Sosok yang kemarin dianggap pecundang, kini berdiri sebagai simbol harapan baru. Dan di tengah gemuruh kekaguman itu, Bayu tetap menunduk rendah hati. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Masih banyak yang harus ia lakukan untuk menata ulang perusahaan yang hampir runtuh karena kerakusan segelintir orang. Namun satu hal pasti, hari itu, Bayu tidak lagi berjalan sendirian. Ia berjalan bersama penghormatan dan kepercayaan yang tumbuh dari hati semua orang. Hari itu, sebuah pengumuman resmi dikeluarkan oleh Direktur Utama. Seluruh karyawan dikumpulkan di aula besar perusahaan. Suasana hening, penuh rasa penasaran. Di panggung utama, berdiri direktur bersama seorang pria yang penampilannya sederhana. Kemeja lusuh yang sudah sering dicuci, celana pudar, dan sepatu tua yang hampir aus. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat semua orang menunduk hormat. Dialah Bayu, direktur mengangkat mikrofon. Suaranya tegas namun syarat emosi. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah titik balik perusahaan kita. Selama bertahun-tahun kita dikhianati oleh orang dalam. Tapi berkat satu orang yang berani, semua kebusukan itu terbongkar. Dialah yang menyelamatkan kita dari kehancuran. Mulai hari ini, saya mempercayakan divisi teknologi kepada Bayu, sang pencipta sistem yang dulu menjadi pondasi perusahaan. Tepuk tangan menggema memenuhi aula. Karyawan yang kemarin menertawakan Bayu kini bertepuk tangan paling keras. Sebagian bahkan menitikkan air mata. Mereka tahu, lelaki yang sempat mereka remehkan kini adalah penyelamat mereka. Bayu maju perlahan, mengambil mikrofon. Ia menatap ke seluruh ruangan, menatap wajah-wajah yang penuh penyesalan sekaligus kekaguman. Suaranya tenang, tanpa nada kesombongan. Saya tidak berdiri di sini untuk mengejar jabatan atau kekayaan. Saya hanya ingin satu hal, keadilan. Selama ini banyak orang kecil yang diremehkan hanya karena penampilannya, hanya karena ijazahnya. Saya sendiri sudah merasakan itu. Tapi hari ini saya buktikan bahwa kecerdasan, kejujuran, dan harga diri tidak bisa diukur dengan itu semua. Suara riuh tepuk tangan kembali pecah. Beberapa karyawan saling berbisik dengan wajah kagum. Bayu, luar biasa sekali, ucap seorang staf muda. Dia mengajarkan kita bahwa jangan pernah menilai orang dari luarnya saja. Di sisi lain aula, Anggi berdiri terpaku. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia teringat jelas bagaimana ia menghina Bayu pagi itu, menertawakan ijazah SD-nya, mengusirnya seperti sampah. Kini, ia harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pria yang ia hina berdiri di atas panggung, dipuji seluruh perusahaan, bahkan dipercaya memimpin divisi penting. Air mata menetes di pipinya. Ia menyesal, namun penyesalan itu terlambat. Bayu tidak menatapnya, tidak memberi senyum, tidak pula membalas dendam. Justru ketenangan Bayu membuat hatinya semakin remuk. Beberapa bulan kemudian, perusahaan perlahan bangkit kembali. Di bawah kepemimpinan Bayu, divisi teknologi berubah menjadi benteng yang kuat. Sistem keamanan diperbarui, celah manipulasi ditutup rapat, dan transparansi dijadikan budaya baru. Kepercayaan investor kembali, keuntungan meningkat, dan perusahaan berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Namun Bayu tetap sama, sederhana, rendah hati, dan lebih banyak bekerja daripada berbicara. Baginya, kekayaan dan jabatan hanyalah alat. Yang paling penting adalah keadilan, integritas, dan harga diri. Kisah Bayu menyebar luas, bukan hanya di dalam perusahaan, tapi juga keluar. Banyak yang terinspirasi oleh perjalanannya, dari pria yang diremehkan karena penampilan lusuh dan ijazah SD, hingga menjadi sosok yang disegani karena kecerdasan dan ketulusannya. Hari itu, semua orang belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena tampilan atau gelarnya. Karena di balik kesederhanaan, bisa jadi tersembunyi kekuatan dan kecerdasan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Dan Bayu, yang dulu dihina, kini berdiri sebagai simbol kebangkitan, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi perusahaan dan semua orang yang pernah memandang rendah dirinya. We are opening vacancies for IT workers, not sweepers.